Lalu bagaimana kelanjutan konflik yang sedang memanas kembali? Akankah konflik ini jauh dari kata damai atau ada strategi lain yang tengah digodok oleh para aktor perang? Kita akan bahas hal ini dengan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang hadir di studio. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan di sambungan virtual ada Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Internasional Indo-Pacific Strategic. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi, Pak Hikmahanto. Selamat malam. Ya, Prof. Tadi di berita pengantar dikatakan Trump ini kan sebenarnya cukup berang dengan serangan Israel ke Lebanon begitu ya. Nah, dengan adanya serangan ini, itu berarti kan tidak digubris nih pernyataan si Trump ini ya. Ini kira-kira apa implikasinya buat Israel sebenarnya? Sebelum kita bahas juga nanti Iran mengirimkan rudal ke Israel. Ya. Yang pasti adalah dalam posisi seperti sekarang ini, Trump itu tidak membantu Israel. Trump itu sudah bicara keras dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon. Ya. Bahkan ketika serangan Lebanon dilakukan, lalu kemudian dia minta untuk tidak melakukan retaliasi kalau Iran akan menyerang Israel. Okay. Dan Trump sudah seolah-olah mengatakan, sekarang kita tidak ada di belakang kamu. Silakan kamu berperang sendiri. Mungkin Trump ingin memberi pelajaran juga kepada Netanyahu bahwa kalau dia, Netanyahu, yang menentukan segala macam strategi, Amerika Serikat tidak mau membantu. Okay. Karena apa? Bagi Trump, yang diresikokan tidak hanya kredibilitas dia di dunia internasional, tapi yang lebih penting adalah di dalam negeri, bahwa dia tidak itu tadi, iya ada pemilu selanjutnya, dan dia tidak mau dianggap bahwa serangan membantu Israel itu berarti kepentingan Israel yang akan diutamakan, bukan Amerika begitu. Dia stand for himself berarti ya? Ya. Trump ini nggak stand for Israel juga begitu ya? Ya, dengan harapan sebenarnya Israel juga punya backup sebenarnya, cuman akhirnya juga Israel bertindak sendiri. Mbak Aisyah, Iran kan mengklaim serangan rudal ini cuma peringatan katanya untuk menahan laju serangan ke Israel. Maksudnya laju serangan Israel di Lebanon maksud saya. Nah, kira-kira strategi geopolitik apa jangka panjangnya dari Teheran di balik unjuk kekuatan ini? Apakah murni ini pertahanan atau bagian dari upaya menegaskan dominasi regional mereka? Pasti ada upaya untuk menaikkan leverage dan menegaskan dominasi di dalam peperangan ini, Mas Radi. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya sejak awal Iran ini menginginkan penghentian kemudian seluruh perang di Timur Tengah ini sebagai sesuatu yang dibahas satu paket dengan negosiasi keseluruhan ya dengan Amerika Serikat. Nah, tetapi kan permasalahannya dari AS dan Israel sendiri, mereka tidak satu suara. Kita lihat bahwa AS ini kan sekarang ingin ya cepat-cepat keluar dari peperangan ini, apalagi kita tahu bahwa kemarin sudah diresmikan yang namanya War Power Resolutions gitu ya, yang mana kemudian itu sudah disahkan oleh Kongres. Akan tetapi, nah ini masih menjadi tanda tanya apakah kemudian Trump akan menandatangan atau tidak, karena itu membutuhkan tanda tangan presiden gitu ya. Nah, sementara itu saya kira di sini Israel kan masih terus-menerus sebenarnya menginginkan ya buffer zone mereka itu dimundurkan sampai ke batas Sungai Litani. Permasalahannya ya, Amerika Serikat dan Israel ini dari kemarin sebenarnya perbedaan pendapat ini juga menimbulkan ketegangan. Apalagi kemarin ada laporan yang menyatakan bahwa sebenarnya kemarin dari Pentagon itu sudah mulai bersih-bersih itu. Banyak sekali agen Mossad yang kemudian dimasukkan ke dalam Pentagon dan kemudian ke dalam lembaga-lembaga strategis Amerika Serikat. Itu kan mengatakan bahwa Amerika Serikat sendiri sekarang berusaha untuk ya menekankan sebenarnya kepentingan nasional mereka tuh apa di situ. Sementara ya mereka semakin tidak populer dalam peperangan ini gitu. Israel menginginkan terus melanjutkan. Saya kira sebenarnya Iran di sini dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Pertama, Iran mendemand untuk bisa Amerika Serikat ini menarik seluruh pasukan yang ada Timur Tengah. Yang kedua, ini menjadi salah satu peringatan bagi Israel untuk berhenti ya melakukan serangan terhadap Hizbullah. Karena Iran ketika dia melihat bahwa peperangan ini terus berlanjut, sementara kemudian Israel memiliki kemudian kepentingan yang berbeda dengan Amerika Serikat dan tetap melakukan serangan-serangan terhadap sekutunya, maka kemudian Iran berusaha untuk menekankan bahwa ya terms dan condition untuk melakukan negosiasi ini masih ada. Sementara AS karena kita tahu sendiri bahwa tadi War Power Resolution saya sudah ditandatangan, saya kira ini tidak memiliki banyak pilihan di sini selain kemudian mengatakan kepada Israel untuk menghentikan serangannya. Oke. Prof, Iran menyerang Israel ataupun mengirimkan rudal ke Israel ini kan dengan dalih karena Israel masih terus menggembur Lebanon Selatan di Beirut dan juga Beirut juga. Nah,
Kira-kira legal standingnya dari perspektif hukum internasional, apakah dibenarkan Iran menyerang Israel atas nama negara lain? Dalam hal ini Lebanon, dan mungkin juga nanti kalau misalnya ada protes Israel menyerang Gaza juga bisa diklaim oleh Iran, saya menyerang Israel karena Israel terus menyerang Gaza begitu. Bisa nggak kayak gitu? Kira-kira? Sebenarnya gini, Presiden Lebanon mengatakan bahwa seharusnya masalah Lebanon urusan dia dengan Israel. Tidak perlu misalnya Iran ikut serta dalam konteks serangan Israel ke Lebanon gitu ya. Dan memang kan sedang diupayakan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dengan Lebanon. Tapi gini, kita harus lihat konteks besarnya. Konteks besarnya itu begini, bahwa yang Israel serang itu adalah Hezbollah. Jadi bukan Lebanonnya. Bukan Lebanonnya, ya. Iya, Hezbollah. Dan Hezbollah ini mengapa awal-awal ya pada waktu terjadi perang antara Amerika, Iran, terus kemudian juga Israel, itu dia melakukan serangan ke Israel. Dan atas dasar itu kemudian Israel kan membalas. Betul. Lalu setelah membalas dia tidak hanya sekedar membalas, tetapi juga memperluas kekuasaannya menjadi Israel Raya. Dia ambil itu Lebanon Selatan, lalu kemudian sekarang Beirut itu diserang juga. Nah dalam konteks seperti ini, Iran melihat bahwa saya tentu harus berpihak kepada Hezbollah, satu. Dan yang kedua, yang penting sekali adalah dia tidak akan mentolerir negara Zionis untuk memperluas wilayah. Karena pada dasarnya ideologi dari Mullah ini adalah mereka tidak mau adanya negara Zionis di tanah Palestina. Termasuk juga di Lebanon Selatan, kemudian di tempat-tempat yang katakanlah diklaim oleh Israel. Nah itu harus hilang. Nah oleh karena itu Iran melihat bahwa Israel sudah melakukan perluasan kekuasaan. Nah ini yang dia lakukan serangan ke Israel. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dalam konteks hukum internasional, bahkan dalam konteks hukum, itu kalau faktanya cuma sedikit, mungkin kita akan bilang, oh ini salah, gitu kan? Posisinya lemah begitu Iran. Posisinya lemah Iran. Tapi kalau faktanya itu dibuka secara lebih banyak lagi, mungkin kita akan berpandangan berbeda. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini bisa dibenarkan karena dia ingin membantu agar Israel tidak memperluas wilayahnya ke Lebanon yang dipertahankan oleh Hezbollah. Kira-kira masyarakat internasional juga akan mafhum dengan posisi Iran saat ini menyerang Israel? Kira-kira buktinya sampai hari ini belum ada kecaman-kecaman dari masyarakat internasional. Jadi dalam posisi seperti ini, memang mereka juga bisa memahami bahwa tindakan Israel ini salah sebenarnya. Dan kemudian kalau misalnya Hezbollah melakukan serangan balasan dengan kekuatan mereka sendiri, itu kan nggak mungkin. Nah, disinilah kemudian Iran masuk. Tetapi Iran juga sekaligus melakukan pengetesan. Apakah Amerika Serikat akan ada di belakang Israel atau tidak? Ini pertanyaan saya selanjutnya ke Mbak Aisyah. Di sisi lain kan Israel juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat untuk stand down di Beirut. Nah, sebenarnya ultimate goal-nya apa dari kabinet perangnya Israel ini dengan terus-menerus membuka front pertempuran dengan Lebanon dan juga sekarang memungkinkan juga membalas serangan Iran. Nah, apakah tidak adanya Amerika Serikat karena tadi Pak Prof Hik juga mengatakan bahwa Presiden Trump stand from himself gitu ya, tidak membela Israel juga begitu. Apakah ini memungkinkan perang yang terjadi saat ini kembali ke hitohnya Israel dan Iran begitu jadinya? Ya, kita lihat di sini sebenarnya Israel ini memang memiliki kepentingan nasional sendiri di dalam peperangan ini. Sejak awal kita bisa melihat bahwa Israel ini memang berusaha untuk memundurkan sebenarnya batas buffer zone mereka dari yang awalnya blue line ditetapkan oleh UN lalu kemudian ke batas Sungai Litani. Dan ini sudah dilakukan ya oleh Israel melalui kemudian sekarang ground occupation yang mereka laksanakan gitu. Akan tetapi kesalahannya kita bisa lihat di sini bahwa Israel ini kan sebenarnya juga sedang masa kampanye dan dia membutuhkan sebenarnya symbolic win sehingga kemudian pemerintahan Netanyahu ini bisa terlihat bagus di mata masyarakatnya. Nah sekarang kita sudah mengetahui bahwa voting dari masyarakat Israel itu sudah menunjukkan ya tanda-tanda prediksi bahwa Netanyahu ini memperoleh hanya sekitar 41 suara sementara koalisi antara Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett ini menempati sekitar 46 sampai 48 suara dan itu kan perbedaan yang sebenarnya cukup besar ya dan kita lihat
lihat gitu. Jadi sebenarnya di sini yang dilakukan oleh Netanyahu, dia berusaha juga untuk bisa memenangkan suara-suara masyarakat yang populis, di mana Oke. kemudian ya siapa kemudian adalah apa namanya eh, suara pemenangnya itu adalah masyarakat-masyarakat yang berasal dari kalangan sayap kanan ekstrem. Menariknya mereka juga yang kemudian mendukung peperangan. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya ini juga tidak menghapuskan fakta bahwa di Israel saat ini perang itu cukup tidak populer gitu. Karena untuk masyarakat yang sifatnya moderat dan progresif rata-rata mereka menentang peperangan ini karena banyak sekali kemudian expense secara ekonomi, secara kemudian keamanan manusia gitu yang harus mereka bayar untuk bisa melangsungkan peperangan ini. Oke, Prof, balik lagi ke apa namanya serangan Iran yang mengatasnamakan karena Israel menyerang Lebanon. Lebanon ini kan sebenarnya tidak meminta bantuan militer apapun kepada Iran, meskipun mereka ini ya Hezbollah dalam hal ini juga berafiliasi atau punya koneksi yang cukup baik dengan Iran. Tapi kira-kira balik lagi ke konteks hukum internasional, di kemudian hari akankah kira-kira ada yang mempersoalkan ini? Terutama di PBB. Tapi jangan dijawab dulu, saya akan tanyakan hal itu nanti kepada Profesor Hikmahanto Juwana setelah jeda di Sapa Indonesia. Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Tadi saya bertanya ke Prof Hik, Lebanon itu tidak pernah meminta bantuan militer pada Iran, meskipun Iran mengatasnamakan karena Israel menyerang Lebanon, kami mengirimkan rudal ke sana. Tapi saya ingin tanyakan di kemudian hari, meskipun itu secara hukum internasional sekarang belum ada yang mempermasalahkan, tapi di kemudian hari ada nggak kemungkinan hole gitu yang bisa memungkinkan Iran ini dipermasalahkan serangannya ke Israel begitu kira-kira? Ya, masalahnya kalau misalnya dalam situasi geopolitik yang sedang ya dinamis seperti sekarang ya, apalagi bereskalasi, itu kalau dipermasalahkan secara hukum itu saat salah satu negara itu kalah. Oke. Lalu kemudian dipermasalahkan. Biasanya begitu. Ya, Ya, biasanya. jadi misalnya katakanlah Iran ternyata sudah tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat, oleh Israel. Mungkin rezim yang sekarang ini akan dibawa ke peradilan dan salah satunya adalah apa dasar Anda untuk menyerang Israel. Karena di PBB sendiri ada collective self defense itu ya? Iya, Oke. seperti itu. Jadi hal yang seperti itu baru akan ada kalau memang salah satu pihak ada yang kalah. Tapi kalau misalnya katakanlah Iran menang, itu nggak akan dipermasalahkan. Bahkan kalau misalnya imbang sekarang kayak sekarang ini juga nggak dipermasalahkan. Betul. Itu artinya tergantung nanti bagaimana ujung perang ini. Iya. Oke, Mbak Aisyah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan damai dengan Iran ini sudah sangat dekat katanya. Dan meminta Israel, sudahlah, tidak usah balas-membalas lagi. Mengapa ada ego yang tidak selaras kalau begitu antara strategi Washington yang ingin segera diredakan ketegangannya dengan strategi Tel Aviv di lapangan, Mbak Aisyah, menurut Anda? Ya tentu saja karena dua negara ini sebenarnya memiliki kepentingan nasional yang berbeda gitu. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di atas aliansi dan kemudian kerjasama antar dua negara, kepentingan nasional itu tetap menjadi tujuan yang utama bagi negara-negara tersebut. Nah tetapi saya kira memang di dalam peperangan ini tidak mungkin Amerika Serikat ini meninggalkan Israel seorang diri di Timur Tengah. Ya pasti akan ada jaminan keamanan tertentu yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sebelum dia memastikan bahwa dia bisa meninggalkan Timur Tengah. Di antaranya adalah sebenarnya himbauan bagi negara-negara GCC untuk menandatangani Abraham Accord. Ini kan selalu menjadi permasalahan karena Israel ini selalu dianggap sebenarnya selain Iran ya, duri di dalam daging juga bagi regional, khususnya kalau kita sudah berbicara mengenai permasalahan yang ada di Gaza gitu ya, pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran hukum internasional dan lain-lain gitu ya. Serta kemudian sentimen masyarakat Timur Tengah terhadap Israel. Jadi meskipun negara-negara GCC ini juga bekerja sama dengan Amerika Serikat, tetapi belum tentu sebenarnya perspektifnya itu positif terhadap Israel. Mungkin kita tahu ada beberapa negara yang sampai sekarang itu sudah melakukan kerjasama dan melakukan normalisasi hubungan seperti misalnya Uni Arab Emirat. Tetapi sisanya saya kira ini masih sulit untuk bisa menerima Israel sepenuhnya. Oleh karena itu Amerika Serikat akan berusaha untuk menekan Abraham Accord di sana. Ya. Pertama itu. Lalu yang kedua kita lihat ya dari segi kemudian kepentingan Amerika Serikat di region, saya kira sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat. Dia akan puas sebenarnya dengan kemenangan simbolik apapun yang bisa dicapai karena negosiasi di antara Iran dan Amerika saat ini menjadi salah satu jalan keluar yang sebenarnya cukup penting gitu. Karena dianggap bahwa
untuk menyelesaikan secara militer nggak ada, karena nggak mungkin ya, karena kita lihat bahwa sekarang setelah setelah war power resolution ini, kalaupun misalnya presiden memveto atau kemudian pada akhirnya menolak untuk menandatangani resolusi ini, yang terjadi adalah Kongres ini akan melakukan power of the purse, dalam artian 200 miliar USD yang kemarin diminta oleh Donald Trump itu tidak akan disetujui sampai akhir. Jadi sebenarnya AS sudah kehilangan kekuatan dan resources untuk kemudian bisa melanjutkan perangnya dalam skala besar-besaran gitu ya. Sementara saya kira sebenarnya baik Iran dan AS sudah menginginkan untuk jalan keluar dari perang ini. Jadi sebenarnya bagaimana sekarang Donald Trump bisa melakukan ya sebuah strategi yang win-win untuk menghadapi Israel. Win dalam artian apa? Dalam artian dia bisa memenangkan hati dari politik domestiknya dan kemudian memenangkan juga nih lobbyis Zionis yang ada kemudian di Amerika Serikat yang mensupport ya political campaign dari Donald Trump. Ini yang sulit karena apa? Mereka juga didukung oleh hawkish Amerika atau politisi-politisi seperti Lindsey Graham dan kawan-kawannya. Ya, loyalis Zionis kalau dikatakan Mbak Aisyah tadi di Amerika juga memang sangat banyak jumlahnya, sehingga ini menyulitkan juga posisi Donald Trump sepertinya untuk bargain kembali ya, bagaimana ujung perang ini akan berakhir begitu. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Prof. Hik, sebenarnya ada indikasi tone down ya kemarin tuh, berharap wah ini sepertinya udah ada ujungnya nih perang ini. Tapi ternyata ada serangan lagi dan akhirnya masih memanas kembali. Tapi dari perspektif hukum internasional, bicara soal negosiasi, lalu juga Selat Hormuz di dalamnya ada salah satu tolak ukur negosiasi juga, ditambah juga ada tekanan global. Bagaimana ujungnya ini akan terjadi sebenarnya perang ini, Prof? Yang pasti pertama adalah ya dalam situasi seperti ini Presiden Trump itu mau mengatakan bahwa the one who is calling the shot, yang menentukan segala sesuatu itu adalah Trump. Tapi kan Trump mau berdamai dengan Iran itu selalu diganggu oleh Netanyahu. Karena dari Israel, dia keinginannya adalah mensabotase apapun perdamaian sampai dengan rezim di Iran itu berganti dari sistem mullah menjadi sistem kerajaan. Karena bagi Israel, kalau masih mullah sistemnya dan mereka berdamai dengan Amerika Serikat, ya hari ini bisa berdamai menurut Israel, tapi 5 hari, 100 hari, bahkan 2 tahun, 3 tahun, mungkin aja bahwa Iran akan menyerang mereka lagi. Kecuali rezimnya itu benar-benar diganti dengan rezim dari kerajaan. Nah itu, jadi itu yang pertama. Tapi Trump ingin juga memberikan pesan kepada Netanyahu setelah marah dan lain sebagainya. Tapi nggak didengar juga, ya udah silakan Anda lakukan aja terus. Dan nanti harapannya Trump, Netanyahu akan datang ke Trump, minta tolong untuk saya diselesaikan kan gitu. Karena sudah kewalahan. Iya, Trump itu sampai ya pada waktu dia marah menurut berita itu mengatakan bahwa kamu itu ya Netanyahu beruntung karena saya membantu kamu dan kamu bisa tidak diproses hukum korupsinya ini dan lain sebagainya. Tapi kok masih belum berterima kasih, masih melakukan tindakan yang secara sepihak itu. Terakhir singkat saja saya ke Mbak Aisyah, karena tadi kalau kata Prof. Hik sebenarnya ini juga soal rezim yang dipersoalkan oleh Israel begitu ya, rezim mullah yang masih bercokol di Iran begitu, yang ingin diganti. Seberapa kuat sebenarnya rezim ini menahan gempuran Israel dan Amerika Serikat sih? Oh, sangat kuat, resilience, ya? Mas. Kalau kita lihat dengan tipikal pemerintahan yang sifatnya totalitarian teokratik, tapi itu kan sebenarnya definisi dari Amerika Serikat ya. Ya kita lihat sebenarnya beban yang kemudian bisa diterima oleh kemudian tipe pemerintahan seperti itu tuh sangat tinggi. Karena kita lihat dari contoh-contoh negara-negara lain seperti misalnya Venezuela, lalu Kuba yang sudah diblokade berhari-hari oleh Amerika Serikat, lalu kemudian bahkan kita berbicara Rusia ya, setelah kemudian invasi yang dilakukan ke Ukraina, mereka bertahan dengan apa yang kemudian bisa mereka lakukan gitu, termasuk diantaranya adalah memanfaatkan jaringan-jaringan mereka gitu ya, dan juga kemudian mencari jalan lain alternatif untuk bisa ya mendapatkan pemasukan ekonomi. Jadi saya rasa sebenarnya untuk kemudian perang yang sifatnya atrisi, Iran ini memiliki keunggulan yang sangat besar, terutama sekarang kita bicara tentang bagaimana Iran ini dapat memanfaatkan sebenarnya jalur darat juga untuk bisa menyalurkan minyaknya ke Tiongkok, ke Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi saya rasa sebenarnya tekanan yang kemudian bisa didapatkan Iran, khususnya dengan konsolidasi politik di dalam ya, karena kita tahu sekarang di dalam masa perang saja ini sudah berbagai macam orang yang ada di dalam pemerintahan Iran, termasuk Pezeshkian yang dari kelompok kelompok yang progresif ya, lalu kemudian
tim I-nya juga dari kelompok konservatif dan bahkan dari majelis ulama konselnya aja itu dari kalangan ulama. Itu saja sudah berbeda-beda dan kita lihat pokoknya di dalam kondisi ini sepertinya tetap solid dan tetap tidak ada Oke. gangguan yang kemudian muncul gitu. Berarti satu-satunya yang bisa menghentikan peperangan ini adalah titik lelah dari Israel dan juga Amerika Serikat untuk menggempur Iran ya dengan rezim yang begitu kuat. Dan Mujtaba juga sudah mengatakan jangan main-main dengan rezim ini. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Studio, dan juga Mbak Asya Kusuma Somantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic. Selamat malam Mbak Asya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Radhi, Prof.